Bapa di dalam surga, sungguh berikan kami iman untuk kami itu bisa menjalani hidup-hidup kami. Terutama ketika kami itu memasuki masa Lent, mempersiapkan diri kami untuk menyambut, merayakan, mengenang bagaimana Yesus itu menebus setiap kami. Karena itu kami meminta iman yang menyelamatkan kami ini untuk kami itu sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan, hidup bagi Tuhan. Karena itu berbicara juga bagi setiap kami pada hari ini. Seperti Engkau yang sudah membentuk kami minggu demi minggu, kami menyerahkan pikiran dan hati kami pada minggu ini untuk Tuhan sekali lagi juga berbicara membentuk kami. Karena itu berbicaralah, pakai momen ke depan, kami siap untuk mendengar suara Tuhan, menikmati pembahasan firman Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami juga untuk terus menggumulkannya siang dan malam untuk kami mengaplikasikan, menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, sesederhana apapun. Karena itu kami butuh pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan sertai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih. Hari ini kita masuk di dalam pembahasan kita di dalam minggu-minggu Lent. Hari ini kita masuk dalam tema yaitu berdiam di dalam rumah Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-27, berdiam dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita ingat di dalam minggu kemarin kita membahas bagaimana ketika kita itu sebagai orang Kristen ingin hidup bagi Tuhan, itu memang tidak mudah dan seringkali kita itu bahkan tantangan bahaya itu nyata di depan dan kita itu diminta untuk terus mencari perlindungan Tuhan yang adalah shelter dan shadow bagi kita. Di dalam Tuhan itulah kita itu harus tinggal diam, di mana kita itu diam bernaung di bawahnya, yaitu di bawah shelter dan shadow-nya Dia. Dan sekarang kita sama-sama memikirkan ketika kita sudah mendapatkan shelter dan shadow itu, kita tinggal di bawah naungan Tuhan, lalu apa yang kita harus lakukan ketika kita itu tinggal di dalam naungan Tuhan itu. Karena itu saya ambil di dalam Mazmur pasal 27, kita melanjutkan dari tema kemarin berdiam dalam naungan atau lindungan yang maha tinggi. Sekarang kita masuk di dalam berdiam di dalam rumah Tuhan yang melindungi dan juga menaungi kita. Kita melihat di dalam Mazmur 27, kita akan baca bersama-sama, nanti saya akan baca sekaligus membahas. Tapi seperti biasa untuk memudahkan kita akan membagi bagian-bagian yang kecil untuk kita bisa mengikuti dengan lebih mudah. Saya tidak membagi ini berdasarkan struktur, tapi saya membagi ini berdasarkan kita membahasnya bagaimana kita melihat alur yang diberikan di dalam Mazmur. Yang pertama nanti kita akan melihat apa yang sedang dihadapi atau dialami oleh Daud sebagai penulis Mazmur ini. Itu nanti di dalam ayat 1 sampai 3. Apa yang Daud itu hadapi? Apa yang Daud itu sedang alami? Lalu yang kedua, kita melihat lalu apa respon Daud? Ketika Daud mengalami hal itu, bagaimana respon dia? Bagaimana dia itu berespon untuk bertindak, mengalami itu, jalan keluarnya apa yang dia itu sedang ambil? Langkah apa yang dia itu lakukan? Baru kita melihat langkah itu bagaimana dia wujudkan. Bagaimana dia itu melakukannya. Kalau teks yang di atas itu bukan dari slide saya. Teks yang di bawah saja yang hitam. Yang di atas itu yang memang punya tolong dipindahkan sebelum tidak bisa berdiam di rumah Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi bagaimana kita itu melakukannya. Bagaimana Daud itu sebagai penulis itu berespon lalu mewujudkan melakukannya itu seperti apa. Lalu ayat ini ditutup nanti bagian ini dengan bagaimana penutup atau akhir dari pergumulan Daud ini. Nah, kita akan melihat di dalam bagian ini satu persatu. Seperti biasa kita akan melihat dalam bagian pertama yaitu apa yang dihadapi oleh Daud sebagai pemazmur. Saya akan bacakan sekaligus kita akan melihat. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu my light and my savior. Tuhan itu terang, cahayaku dan dia juga keselamatanku. Jadi kepada siapakah aku harus takut kalau aku punya Tuhan? Seperti itu. Tuhan itu akan menjadi benteng hidupku. Jadi terhadap siapakah aku tuh gemetar. Aku tidak akan takut, aku tidak akan gemetar. Kalau aku punya benteng yaitu Tuhan yang adalah terang. Jadi jalan kita itu diterangi dan dia juga akan menyelamatkan kita ketika kita itu terperosok. Tapi kemudian Daud itu melanjutkan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku.
Tidak takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Di dalam bagian berikutnya ketika Daud itu sudah memberikan, ini loh saya itu percaya. Tuhanku adalah bentengku. Dan dia itu adalah terang dan keselamatanku. Jadi saya tidak takut dan tidak gemetar terhadap apapun. Tapi kenyataannya seorang yang bernama Daud yang katanya diperkenan di hati Tuhan. Ternyata dalam bagian ini dia menampilkan satu realita. Dia pun bukan berarti bebas dari apa yang namanya tantangan. Dia pun mengalami yang katanya penjahat-penjahat itu menyerang dia. Bahkan memakan dagingnya. Semua lawan dan musuhnya itu mengincar dia. Seorang yang seperti Daud yang punya kekuasaan diperkenan di hati Tuhan. Ternyata tetap mengalami hal yang seperti demikian. Meskipun dia mengatakan tapi aku sendiri tahu bahwa aku tidak mungkin jatuh, mereka justru yang akan tergelincir dan jatuh. Bahkan sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Kenapa? Karena sekalipun timbul peperangan melawan aku, hal itu pun aku tetap percaya. Percaya apa? Tuhanku adalah terang dan keselamatanku. Saudara-saudara, bagian ini kita diingatkan bahwa sehebat apapun kita, bahkan seperti Daud pun, dia tetap mengalami yang namanya ancaman, bahaya. Setiap kita orang Kristen, kita itu berpuasa karena kita juga mengingat di dalam perjalanan iman kita sehebat apapun kita. Meskipun kita itu mungkin kerohaniannya sudah merasa kita itu sudah di atas. Kita itu sudah dipakai Tuhan banyak. Saya sudah jadi majelis, sudah jadi hamba Tuhan. Bukan berarti kita tidak punya musuh. Hidup itu adalah peperangan rohani. Hidup itu setiap saat kita tuh tarik menarik. Bahkan beberapa orang mengatakan yang mana yang kita mau kasih subur. Tarikan dari setan itu atau tarikan dari Tuhan. Hidup itu terus menerus adalah tarik-tarikan peperangan rohani. Setiap kita pasti mengalaminya. Tapi apakah kita mengatakan saya tidak takut? Karena meskipun peperangan rohani banyak tantangan, Tuhanku itu bentengku. Dia adalah terang dan juga adalah keselamatanku. Bapak Ibu, dari kecil saja saya itu ke gereja itu tidak mudah. Zaman sekarang mungkin masih lebih mudah. Zaman dulu itu yang namanya TV itu tidak bisa diulang. RCTI kalau sudah tampilkan satu film, kita telat lihat ya sudah hilang. Kalau sekarang bisa di play ulang. Bisa diberhentikan kapanpun, diulang kapanpun. Seperti YouTube misal. Kalau zaman dulu tidak. Jadi tantangan setiap kami nih waktu orang yang mungkin setua saya juga. Pasti mengalami hari Minggu itu tarik menarik antara gereja atau Doraemon. Kita tuh terus berpikir kalau saya ke gereja, pulang Doraemonnya sudah habis. Nggak bisa diulang. Nggak ada lagi bisa diulang. Telepon stasiun TV, tolong ulang lagi. Nggak bisa. Jadi bagaimana? Tapi puji Tuhan saat itu saya belum Kristen Protestan. Saya Katolik waktu itu. Katolik itu ada ibadah hari Sabtu. GKY ini nggak ada. Jadi nggak ada jalan keluar bagi penggemar Doraemon. Tapi saya saat itu berpikir Tuhan, saya suka Doraemon. Tapi saya kepingin ke gereja. Yang mana? Seolah-olah tidak ada pendamaian. Kita tuh tarik menarik. Siapa yang mau kita kasih subur? Doraemon atau Tuhan? Siapa yang kita mau utamakan? Doraemon atau Tuhan? Meskipun saat itu saya sebagai anak kecil, saya win-win solution. Ya sudah, ibadahnya Sabtu saja. Sabtu saya untuk Tuhan, Minggu untuk Doraemon. Tuhan tolong jangan ganggu. Itu kesenangan saya satu-satunya yang belum bisa diulang lagi. Saya sudah hari Sabtu untuk kamu. Minggu biarkan saya bersama Doraemonku. Jadi win-win solution. Sabtu saya pergi ke gereja. Beribadah baik-baik. Minggu saya nonton Doraemon. Saya senang. Hidup iman saya merasa baik-baik saja. Bukankah kita semua tarik menarik. Hari Minggu kita bangun. Nanti saja. Macet. Ya dimaklumin. Memang gak ada tempat parkir yang layak. Lalu kita datang gak memberikan yang terbaik. Gak apa-apa. Kadang-kadang malas, Tuhan ampuni. Kita tarik menarik. Kita orang Kristen bukan berarti tidak bisa mengalami peperangan rohani. Setan akan terus mengincar kita, menarik kita. Bahkan Daud pun mengalami itu. Karena itu apa kemudian yang dilakukan oleh Daud? Dia mengalami itu seperti setiap kita mengalami itu. Bahkan Daud yang seperti itu hebatnya mengalami itu, apalagi kita. Lalu jalan keluar dari Daud apa? Respon yang dilakukan Daud apa? Dia mengatakan satu hal yang dia minta
kepada Tuhan. Itulah yang kuingini atau kucari sampai dapat. Satu hal itu yang saya pingin, saya minta, dan itu yang saya tuh cari, desire, cari sampai dapat. Yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait Tuhan. Di dalam bahasa aslinya mungkin kita bisa terjemahkan untuk menatap keindahan Tuhan dan terus menelusuri atau mengeksplor Tuhan di dalam bait-Nya. Satu hal yang saya minta ketika saya mengalami tantangan, peperangan iman. Saya yang sudah mendapatkan Tuhan untuk berlindung di bawah naungan sayap-Nya, shelter dan shadow. Saya minta saya bisa mendapatkan home itu, dan di dalam itu saya ingin melakukan satu hal. Menatap keindahan Tuhan, menelusuri Tuhan di bait-Nya. Saudara-saudara, bagian ini bagi saya bukan berarti klise. Home itu penting bagi setiap kita. Saya percaya kita semua keluar dari rumah untuk ke gereja karena kita yakin ada yang menanti kita, setidaknya ada bangunan yang kita sebut home, rumah. Saya percaya kita semua bisa pergi dengan tenang karena tanpa sadar kita tuh punya konsep karena kita punya rumah. Orang kalau keluar tidak yakin bisa kembali ke rumahnya, dia tidak mungkin bisa keluar dengan tenang. Kita bisa keluar dengan tenang melakukan tugas kita, bekerja. Seharian kita bekerja meskipun lembur, kita itu tetap bisa kuat bekerja meskipun lembur karena kita tahu ada home yang siap menyambut kita, yang siap ketika kita itu lelah kita pulang dan kita tuh di situ bisa beristirahat, home. Kita tuh bisa keluar beraktivitas karena kita punya home. Saya yakin saya punya tempat peristirahatan, saya bisa pulang. Tapi berbeda mungkin ketika kita itu misal punya home. Lalu kalau kita mau ke gereja lalu tiba-tiba dibilang, kamu nanti pergi ke gereja rumahmu direbut orang. Pulang tidak punya rumah lagi, dibongkar. Pasti kita tidak akan ke gereja. Ke gereja kita tidak akan tenang. Karena kita pergi, kita tidak tahu bisa pulang atau tidak. Kita tidak lagi punya tempat untuk kita tuh bernaung, bersandar. Yang kita sebut home. Dan home itu sejelek apapun meskipun tidak semewah hotel. Kita semua tahu. Ketika kita berlibur di hotel yang mewah sekalipun, ketika kita pulang kita mengatakan home sweet home. Saking sweetnya banyak semutnya. Tapi sejelek apapun home kita, home sweet home. Rumah itu menjadi satu tempat yang menampung saya, yang siap untuk saya itu bisa ketika lelah saya pulang. Ketika lelah saya tahu di luar saya lelah ada tempat yang siap menampung saya. Ada keluarga yang siap menyambut saya. Itu yang saya sebut home. Setiap kita itu perlu home. Kita tidak punya home, kita tidak akan pergi. Kita tidak berani pergi. Kalau saya tidak punya rumah, saya tidak mungkin berani keluar. Orang yang tidak punya rumah memang kelihatannya bisa pergi kemanapun dengan bebas. Tapi sekaligus dia pergi dengan terus insecure karena seolah-olah setiap tempat adalah home bagi dia. Tapi dia sadar setiap saat dia bisa diusir. Dia perlu home. Dia perlu tempat di mana bisa menampung dia. Dia bisa mencurahkan semua kelelahan dia itu untuk didengar, beristirahat, menyegarkan dia kembali untuk dia bisa pergi kembali. Setiap kita tuh perlu home. Karena itu setiap kita selalu mencari home. Kita ketika merantau, kita tidak cukup cuman sekedar. Kita ngekos, kita berpikir ingin suatu saat punya home. Karena itu kita berusaha kontrak, pelan-pelan nyicil sampai bisa punya home. Karena setiap kita tuh perlu home. Home itu di mana tempat kita tuh bisa punya satu relasi yang intim. Saya punya orang di rumah yang akrab, siap menerima saya apa adanya, siap menampung saya, siapapun saya. Sehingga ketika saya lembur pulang, rumah menanti saya, keluarga menanti saya. Itu home. Karena itu kita itu biasanya kalau punya home yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, beberapa orang kemudian kepingin minggat. Minggat itu kan keluar dari rumah untuk mencari rumah yang lain. Dia perlu home. Home base-nya dia itu mana? Dan Daud itu mengatakan ketika saya itu mengalami peperangan rohani.
Satu hal yang saya inginkan, saya harus dapat. Yaitu saya perlu home. Dan home dia adalah yang sungguh-sungguh home bagi dia. Diam di rumah Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Ada satu rumah yang setidaknya siap menampung dia. Yaitu rumah Tuhan. Di mana dia itu ingin melakukan dua hal. Yaitu menatap Tuhan, keindahan Tuhan. Dan bukan cuma menatap keindahan Tuhan. Tapi dia itu menelusuri Tuhan. Mengeksplor Tuhan itu seperti apa. Meneliti Tuhan. Menikmati Tuhan. Karena itu dikatakan menikmati baitnya. Kita itu menatap keindahannya sampai kita itu bisa menjumpai keindahan itu. Dan kita itu menikmatinya. Kata menatap itu bukan cuma menatap dipendeliin atau kita itu misal melotot, melihat. Kata menatap itu mirip seperti kita itu melihat, fokus sampai kerekam. Sehingga sulit bayangan itu dihapus. Itu kata menatap. Yang saya inginkan itu mendapatkan home bersama Tuhan. Sehingga saya bisa menatap Tuhan sampai kerekam. Sampai bayang-bayang Tuhan itu sulit dihapus dari kehidupan saya. Saudara-saudara mungkin seperti kita tuh pernah lihat gambar seperti ini bukan? Kalau kita lihat gambar seperti ini kita fokus. Ini gambar gak jelas gambar apa. Tapi kalau kita lihat tanpa berkedip, fokus lihat, pusatkan satu titik, lihat gambar ini. Lalu kita berpindah melihat tempat kosong di sebelahnya. Biasanya kita itu akan menjumpai tempat kosong ini tetap ada salinan gambar yang tadi sudah saya rekam. Saya melihat gambar ini yang gak jelas negatif ini, saya melihat itu menatap keindahannya sampai kerekam. Sehingga tempat kosong sekalipun ketika saya lihat muncul bayang-bayang gambar ini. Muncul bayang-bayang gambar wajah Tuhan yang sudah kerekam. Kalau kita tuh lihat gambar yang putih di sebelah kiri ini. Kita lihat fokus tanpa berkedip. Kita lihat tempat putih kosong seperti apapun. Gambar itu akan muncul. Pernah mencoba seperti ini. Dan muncul itu akhirnya tempat yang kosong. Saya melihat ada Tuhan di situ. Saya melihat Tuhan itu hadir untuk menjadi terang dan menjadi keselamatan kita. Kita perlu home. Di mana saya ingin di dalam home ini saya berelasi sampai saya bisa menatap keindahan Tuhan. Sampai keindahan Tuhan itu bisa saya rekam. Sehingga saya bisa menelusuri di dalam setiap hal yang menjadi tantangan. Saya bisa melihat ada tangan Tuhan yang adalah terangku dan keselamatanku sedang membimbing setiap kita. Itu yang Daud itu minta. Itu yang Daud itu lakukan sebagai respon ketika dia percaya pada Tuhan. Tetap dia punya hambatan, tantangan. Tapi dia ingin diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu bukan ke gereja setiap hari sampai lupa keluarga. Saudara-saudara saya pernah sharingkan, saya punya jemaat itu dulu. Kenal satu orang jemaat itu rajin sekali ke gereja. Seorang bapak-bapak yang sangat rajin di gereja, semua kerjaan dia kerjakan. Kalau perlu dia beresin kursi dirapiin, dari Senin sampai Minggu dia ke gereja. Dari pagi sampai malam. Saya bilang, Bapak luar biasa sekali. Hamba Tuhan aja siang kabur, istirahat, alasan makan sama istrinya. Lalu sore baru balik lagi. Kadang rapat, kadang doa Rabu malam. Tapi Bapak full di sini. Sangat cinta gereja. Rahasianya apa? Dia cuma menjawab, gini loh Dek, saya itu di rumah, kalau lihat istri saya itu kepingin pukul. Jadi daripada saya di rumah berbuat dosa, lebih baik saya di gereja. Kalian butuh apapun saya kerjakan. Daripada saya di rumah, gak tahan sama istri saya. Saya pukul dia, lebih baik saya di gereja, saya lakukan semua. Ini bukan yang dimaksud Daud. Yang ku ingini cuma satu hal, berada di rumah Tuhan seumur hidup karena benci istri. Ternyata ada orang itu yang ke gereja setiap hari bukan karena cinta Tuhan, tapi karena takut istri, benci istri. Karena itu Tuhan kasih pandemi, ketemu sama istrinya 24 jam kali 7. Nah mulai akhirnya konseling sama hamba Tuhan. Dulu bisa lari ke gereja, sekarang gereja tutup. Nah bagaimana? Ketemu sama istrinya, Tuhan bilang hadapi dia. Itulah orang yang kamu pilih gitu bukan. Jadi kita ini bukan berada di rumah Tuhan adalah melarikan diri setiap hari di gereja. Sampai lupa tugas kita. Tapi setiap kita tuh perlu home.
di mana kita tuh bisa berelasi dengan Tuhan, menatap keindahan Tuhan di tengah kegelapan dunia, merekam itu sampai saya bisa menikmati keindahan Tuhan. Masihkah kita tuh bisa menikmati ada keindahan Tuhan di tengah-tengah setiap hal yang kita itu kesulitan dihadapi, semua hal yang Tuhan izinkan, semua tantangan yang kita hadapi. Karena itulah Daud itu kemudian lanjutkan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itu loh yang saya tatap, keindahannya Tuhan itu melakukan semua itu. Dan itu yang saya nikmati. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita bisa dikuatkan, kita bisa menjalani itu semua dengan kuat karena kita tahu ada Tuhan yang adalah terang. Berelasilah dengan Dia, tatap keindahan Dia, rekam semuanya itu. Jangan pernah lupakan. Setiap kita itu mudah sekali melupakan anugerah Tuhan yang sudah pernah Dia itu lakukan. Kalau kita sudah pernah mengalami itu semua, jangan lupakan, rekam itu. Keindahan Tuhan itu, rekam semuanya itu. Itu home. Kita perlu itu. Nah di situ kemudian bagaimana Daud itu melakukan ini semua. Daud melakukan ini dengan satu hal yang kalau kita lihat seolah-olah tidak nyambung. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dia terus cari untuk bisa menatap, merekam keindahan Tuhan dan menelusuri Tuhan. Jadi dengar Tuhan seruan yang kusampaikan ini. Aku sudah mencari dan janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Saya sudah cari, jangan sembunyikan wajah-Mu. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan itu lebih setia dari manusia, bahkan dari orang tua sekalipun. Jadi jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Lalu dia lanjutkan lagi, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, karena kamu adalah terang. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Kamu penyelamatku, tunjukkan jalan-Mu dan tuntun aku, karena kamu terang dan keselamatanku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Saudara-saudara, Daud ternyata melanjutkan bagaimana dia melakukan itu semua. Minta berdiam di dalam home untuk menatap keindahan Tuhan dan merekam semua sehingga bisa menelusuri, menikmati keindahan Tuhan. Ternyata dia melakukan itu tetap dengan satu hal, yaitu meratap, meminta pertolongan Tuhan. Meratap itu sesuatu yang kita itu boleh lakukan. Mazmur kalau kita lihat itu banyak sekali mazmur ratapan. Lebih banyak daripada mazmur yang mungkin pujian. Orang Kristen mau meratap silahkan. Tapi Daud mengaitkan dia meratap terlebih dahulu, dia percaya. Dia meratap tapi dia itu berada di rumah Tuhan. Dia menyampaikan semua ketidakmampuan dia, kelemahan dia sebagai manusia. Dia menyampaikan itu semua dengan jujur di hadapan Tuhan. Itu ratapan. Karena itu ratapan itu beda dengan ngomel, berkeluh kesah. Meratap itu beda dengan berkeluh kesah. Tuhan mengizinkan kita itu meratap. Tapi Tuhan berkata dia tidak berkenan dengan keluh kesah setiap umatnya. Apa bedanya? Meratap karena kita tuh sadar. Tugas yang Tuhan beri itu tidak mudah. Tapi kita ingin setia melakukan itu. Karena itu kita pingin pulang, meratap, curhat sama Tuhan. Untuk Tuhan itu kuatkan sekali lagi. Agar kita bisa keluar lagi, melakukan tugas itu dengan berani. Itu meratap. Kalau berkeluh kesah itu beda. Berkeluh kesah itu biasanya saya itu berkeluh kesah karena saya ngomel. Karena tidak mau lagi lakukan tugas dari Tuhan. Kenapa orang suka berkeluh kesah? Saya tuh orangnya dulu suka mengeluh. Belajar untuk berhenti mengeluh itu tidak gampang. Saya mulai sadar kenapa saya suka ngeluh. Kenapa orang Kristen suka mengeluh. Kalau disuruh maju bersaksi, kadang-kadang kesaksian itu penuh keluhan. Kenapa orang Kristen suka ngeluh?
Bahkan kalau konseling itu kadang-kadang kita lihat 1 jam konseling 15 menit masalahnya, sisanya keluhannya. Sampai saya akhirnya ikut kena masalah gitu bukan. Ada orang itu, waduh pernah satu orang murid itu telepon saya lagi tidur siang, satu-satunya hari di mana saya tidak ngajar, dia telepon. Saya bisa bangun agak siang, gak seneng dia lihat gurunya bangun agak siang. Ditelepon pagi-pagi, saya angkat isinya cuma nangis-nangis. Pak, saya mau bunuh diri, nangis-nangis sampai saya sulit mendengar kata-kata dia. Saya bilang, kamu itu kalau ngomong kayak gitu siapa bisa tahu. Diam dulu, kalau enggak saya ikut bunuh diri gitu kan. Jadi kamu tuh ngomong apa saya juga enggak tahu. Kamu mau bunuh diri kenapa? Wah nangis, bener-bener nangis. Pokoknya saya mau bunuh diri. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu sebelum mati tolong hapus dulu last dial number. Nanti kan bahaya. Dia bunuh diri nanti dilihat last dial numbernya Freddy, mati saya. Nanti dikira saya ada affair sama kamu. Jadi tolong sebelum mati hapus dulu last dial number. Lah boleh mati gitu kan. Oh dia langsung diem marah. Kurang ajar. Guru lihat muridnya mau mati malah mikir keselamatannya sendiri. Saya cuma bilang sama dia. Justru kamu tahu kan, kamu mati enak. Kamu bikin saya punya masalah gitu kan. Saya kena masalahmu. Jadi kalau kamu memang mau curhat, diem dulu. Saya enggak tahu kamu ngomong apa. Padahal nanti kalau kamu beneran mati, saya keseret gara-gara kamu. Akhirnya saya tunggu, silahkan kamu nangis. Kalau sudah siap baru ngomong. Luar biasa. Dia nangis setengah jam aja enggak habis-habis. Pulsanya habis, nangisnya enggak habis. Dia nangis, enggak habis-habis baru saya sudah siap. Ngomong nangis lagi. Kadang-kadang kita melihat kenapa orang suka ngeluh. Karena ketika kita ngeluh, kita merasa diperhatikan. Ketika saya ngeluh, saya merasa saya itu dipedulikan. Karena itu saya suka mengeluh. Saya ingin terus menyampaikan keluhan. Karena saya merasa hidup saya itu berat. Tolong pedulikan saya. Tugas saya berat. Keluhan itu saya melihat seolah-olah Tuhan itu jahat. Memberikan tugas yang terlalu berat. Sehingga saya cuma bisa mengeluh dan tidak ada yang peduli dengan saya. Sehingga saya cuma bisa mengeluh, menangis seolah-olah Tuhan tidak peduli. Dan saya kemudian merasa saya memiliki makna di dalam keluhan saya. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Tapi meratap silahkan. Meratap karena kita tahu tugas dari Tuhan itu tidak mudah. Meratap adalah saya tahu Tuhan ini tidak mudah. Kuatkan saya. Jangan tinggalkan saya. Jangan palingkan wajahmu. Saya mau terus melangkah, tetap melangkah. Saya mau setia, tapi tolong pimpin saya. Tolong gandeng saya. Itu meratap. Mengeluh beda. Tuhan saya sudah mau berhenti. Saya tidak kuat lagi. Saya tidak lagi mau menjalankan ini semua. Saya sudah kapok. Itu mengeluh. Mengeluh beda dengan meratap. Jangan jadi orang Kristen yang tukang ngomel. Mengeluh. Tapi meratap silahkan. Karena itu saya suka meratap. Minggu kemarin khotbah, minggu ini khotbah lagi. Meratap. Tapi tetap maju. Itu meratap. Kalau ngeluh, saya telepon musuhnya. Kok saya lagi? Nggak mau. Lalu ngomel. Semua diteleponin. Tuh kayak gitu, tuh kayak gitu. Itu ngeluh. Meratap adalah capek. Karena itu maju. Biar gak capek gimana? Minta pimpinan Tuhan. Daud pun bisa susah. Dia perlu home. Di dalam home itu dia meratap di hadapan Tuhan. Dan ketika meratap dia melihat Tuhan. Saya mau menatap Tuhan. Keindahannya. Lihat bagaimana Tuhan itu melewatkan ini semua. Bagaimana keindahan Tuhan itu melewatkan ini semua. Bagi setiap kita. Nikmati itu. Nikmati itu. Semua ini bisa lewat. Kita akan lihat betapa indahnya. Karena itu kemudian Daud bisa menutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Penuh masalah iya. Tapi aku percaya aku akan melihat keindahan kebaikan Tuhan itu. Karena itu aku ingin menatap terus. Mana keindahan Tuhan? Saya cari, telusuri. Karena itu saya perlu home, silakan meratap. Tapi saya akan terus jalani itu dengan berani. Dan saya percaya, saya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan itu terus cari wajah Tuhan. Terus nantikan pertolongan Tuhan itu datang. Keindahan Tuhan itu diwujudkan.
dia itu melihat dan menanti pertolongan Tuhan. Terang Tuhan membuat dia bisa melihat pertolongan Tuhan yang dia nanti itu akan diwujudkan. Itu yang Daud itu lakukan. Dia menyaksikan kebaikan keindahan Tuhan dan dia menanti. Karena itu Tuhan itu dia bukan mengeluh tapi meratap untuk kuatkan, teguhkan aku. Sehingga saya bisa menanti Tuhan. Menanti itu tidak mudah. Di dalam penantian itu kita gampang jatuh. Saudara-saudara, kadang-kadang yang membuat kita tuh mudah jatuh kalau kita punya free time. Kita tuh banyak lowong, nunggu, tidak lakukan banyak hal. Itu yang kadang-kadang menunjukkan siapa kita. Kalau kita ingin tahu siapa kita, tanya ketika kita punya banyak waktu luang, apa yang kita lakukan. Ketika kita tuh menunggu, delay pesawatnya, menunggu, kelihatan karakternya keluar semua. Yang tidak sabar langsung komplain, marah, ribut. Beberapa orang langsung, wah ini berarti Tuhan paksa saya baca. Langsung buka buku, baca. Kelihatan karakter ketika kita disuruh menunggu. Karena itu Daud meratap minta Tuhan kuatkan, teguhkan. Karena itu saudara-saudara saya ingin tutup dengan satu gambar yang saya pernah presentasikan di doa Rabu. Jadi yang gak ikut doa Rabu, ini doa Minggu. Kita lihat di dalam gambar ini kita tuh mirip seperti gambar ini. Ketika Tuhan itu adalah terang dan keselamatan kita. Harusnya yang kita lakukan itu berdiam di dalam rumah Tuhan. Kita perlu home. Dan home itu yang akan terus membuat kita itu bisa berelasi intim dengan Tuhan. Menatap terus untuk kita itu rekam, cari keindahan Tuhan. Sampai keindahan Tuhan itu bisa kita telusuri. Sehingga kita itu bisa melihat, menanti, dikuatkan. Silakan meratap. Tapi ketika kita punya home seperti ini, maka kita itu akan pergi, siap diutus pergi. Baik itu ketika kita itu berdoa, beribadah, bersaksi, bekerja, bersekutu, melayani Tuhan. Setiap kita tuh tidak mudah lakukan itu semua. Tapi ketika tidak mudah pulang, lihat Tuhan akan kuatkan lagi. Meratap di hadapan Tuhan, tapi pergi lagi. Lakukan tugas kita. Bekerjalah dengan baik. Capek, pulang lagi. Bersekutu lagi dengan Tuhan yang adalah terang dan keselamatan. Nanti pertolongannya lagi. Terus cari keindahannya, rekam itu. Pergi lagi, lakukan itu. Sampai suatu saat itu kita mendengar Tuhan bilang, Engkau adalah hambaku yang setia. Come home, pulanglah. Bapak Ibu yang paling saya takuti ketika nanti akhir hidup saya, pelayanan saya, Tuhan tidak berkata itu. Saya itu kalau ditanya takut mati enggak? Iya takut. Hamba Tuhan kok takut mati? Siapa sih yang enggak takut mati? Saya takut mati bukan karena saya enggak percaya saya bersama Tuhan. Saya takut mati karena saya itu takut yang ditinggalkan itu nanti bagaimana. Nanti mereka seperti apa? Yang kedua yang saya takut satu hal. Ketika saya mati ketemu Tuhan, adakah perkataan seperti itu Tuhan ucapkan? Engkau Freddy hambaku yang setia, come home. Tugas saya sudah selesai, come home. Ada home yang menanti saya. Disitulah saya akan menatap keindahan Tuhan, menelusuri semua keindahannya. Dan saya siap pulang. Kematian menjadi keindahan buat saya. Kematian menjadi keuntungan seperti yang dikatakan Paulus. Yang paling saya takuti kalau saya tidak setia. Sehingga ketika saya pulang Tuhan bilang saya kecewa sama kamu. Semua anugerahku cukup bagimu. Tapi kamu tidak setia. Saya sudah setia sama kamu. Tapi kamu tidak setia. Sehingga home itu tidak menjadi satu tempat yang indah. Karena Tuhan tidak menyambut saya. Karena saya berubah setia. Yang saya takuti, saya menjadi hamba Tuhan yang tidak bisa finishing well. Karena itu saya pun sebagai hamba Tuhan perlu doa dari setiap jemaat. Setiap kita juga perlu saling mendoakan. Di masalah ini kita perlu home. Hidupi hidup kita dengan baik. Tidak kuat, pulang. Meratap bersama Tuhan. Terus cari wajahnya. Lihat lagi keindahannya. Keluar lagi. Dengan berani diutus.
terus lakukan buat Tuhan. Tidak kuat, pulang lagi. Meratap di hadapan Tuhan. Jangan ngomel, meratap. Sampai Tuhan bilang cukup. Pulang, come home. Engkau adalah hambaku yang setia, come home. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan perjalanan iman setiap kami. Sungguh Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan, semua hal tidak akan menjadi mudah. Bekerja menjadi sulit, menjadi lebih sulit. Menjadi orang yang ingin dipakai Tuhan di dalam keluarga, tidak mudah, sulit. Ketika kami hadir sebagai anak di tengah-tengah pemberontakan di dalam usia kami yang kritis, sungguh tidak mudah. Kami tahu yang kami lakukan tidak benar, tidak diperkenan Tuhan. Tapi kami tahu kami sulit berubah. Kami tahu kami menikmati dosa kami. Sebagai orang tua kami juga tahu tidak mudah menjadi orang tua yang cinta Tuhan, menampilkan Tuhan. Tapi kami juga sekaligus tahu lebih mudah itu menjadi orang tua sembarangan biasa saja daripada orang tua yang menampilkan Tuhan di tengah-tengah keluarga sehingga anak bisa melihat ada kasih Tuhan. Sungguh sulit untuk kami itu hidup bagi Tuhan. Karena itu kami perlu pulang. Kami perlu berelasi kembali dengan Tuhan. Kami perlu home, di mana kami ingin melihat, menelusuri kembali keindahan Tuhan. Kami menanti Tuhan, pertolongan Tuhan yang adalah terang dan keselamatan kami. Disitulah kami itu ingin meratap sekali lagi. Sungguh tidak mudah. Kadang-kadang kami ingin menyerah, tapi kami ingin terus dipakai Tuhan. Izinkan kami untuk terus melangkah. Di tengah-tengah ratapan kami, kuatkan kami. Agar kami bisa terus melangkah bersama Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, inilah hambaku yang setia. Come home, pulanglah. Dan kami bisa beristirahat bersama dengan Tuhan. Tapi selagi kami hidup, kami ingin hidup bagi Tuhan meskipun tidak mudah. Biarkan kami itu melangkah. Tetap meskipun perlu kami meratap, penuh ratapan, tangis air mata. Tapi kami ingin terus melangkah bersama Tuhan. Jangan biarkan ratapan kami menjadi keluh kesah yang tidak lagi mengerjakan apapun di hadapan Tuhan. Tapi biarkan ratapan kami untuk menyadari kami memang perlu pertolongan Tuhan. Home. Untuk kami bisa kembali disegarkan dan kami kembali pergi. Keluar dengan ketenangan karena kami punya home yang siap menampung kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.